Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan konsisten sebagai 3 nama teratas tokoh potensial calon presiden pilihan publik. Partai politik mesti mempertimbangkan preferensi masyarakat dalam menetapkan capres jika tak ingin kehilangan pemilih, karena figur capres masih menjadi magnet yang menentukan pilihan publik pada parpol. Survei Litbang Kompas pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022 menunjukkan Prabowo menduduki urutan teratas dengan elektabilitas 25,3%. Adapun Ganjar di urutan kedua dengan elektabilitas 22% dan Anies 12,6%. Posisi ini belum berubah jika dibandingkan dengan survei serupa pada Januari lalu. Namun elektabilitas Prabowo dan Anies cenderung turun jika dibanding survei Januari lalu, di mana elektabilitas mereka saat itu 26,5% dan 14,2%. Sedangkan elektabilitas Ganjar naik dibanding survei Januari yang ada di 20,5%. Lewat survei itu juga terekam kecenderungan publik dalam memilih parpol sangat dipengaruhi oleh pilihan capres. Dari 1.200 responden yang diwawancara secara tatap muka, 31% menyatakan akan berpindah ke parpol lain jika capres yang diusung tidak sesuai preferensi pribadi mereka. Wakil Ketua Umum Gerindra Irfan Yusuf Hasyim menyebut elektabilitas Prabowo konsisten di papan atas. Ini berarti keinginan partai sejalan dengan preferensi publik. Upaya untuk mencari capres yang sesuai dengan preferensi publik juga dilakukan Partai Nasdem. Pada Rakernas 2022 pekan lalu, Nasdem mengerucutkan 3 nama kandidat potensial capres yang akan didukung Nasdem, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Wasekjen PDIP Arief Wibowo menyebut preferensi publik yang terekam dalam berbagai hasil survei memang menjadi bahan kajian PDIP untuk menentukan capres. Namun masih ada pertimbangan lain yang bermuara pada keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Berkaca dari pemilu 2014 dan 2019, perolehan suara PDIP maupun parpol lain memang dipengaruhi kuat oleh capres yang diusung. Namun saat ini PDIP ingin melepaskan ketergantungan itu. Sementara itu, Ketua DPP Golkar M. Misbahun mengungkapkan upaya untuk mengusung Airlangga dinilai strategis. Setiap calon anggota legislatif yang berkampanye nantinya dapat menjelaskan capaian-capaian Golkar melalui kerja Airlangga di pemerintahan. Selanjutnya, caleg juga akan memaparkan program kerja yang ditawarkan jika Golkar kembali duduk di pemerintahan.